Demonstrasi pupuk Universitas Brawijaya Kediri. Oke. Lah meskipun niku mikir jenengan punya panjenengan niku kalau kita ada sakit bantu kok. Napa mungkin beberapa Bahan-bahannya apa mawon, Mas? Apa saja, Mas? Isin banyak sih. Pertama kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Falah nggih. Gampang manggile. Kula di sini mau mempraktekkan niku disclaimer dulu nggih. Niki sepengalaman saya yang pernah saya praktekkan dan itu berhasil. Pertama itu bahan yang kami gunakan ini ada feses dari kambing. Ini sudah saya haluskan, sudah kering, kemudian sudah saya haluskan. Ini sebanyak 4 kilo nih. langsung bisa mau anu Mas. Iya. Ini 4 kilo gitu. Kemudian bahan kedua ya ini kami damel pupuk damel fesis kambing ini soalnya fesis kambing itu banyak mengandung nitrogen yang nantinya itu bisa bagus buat tanaman, buat pertumbuhannya. Nah, kemudian ini ada kokopit. Kokopit niku sabut kelapa niku tapi sampun halus. Nah, niki didamel nopo? Dan nanti teng pupuknya itu memiliki tingkat penyerapan air yang bagus. Karena kokopit itu bagus dalam menyerap air, dalam menyimpan air itu bagus. Sehingga nanti buat tanaman itu juga bagus. Ini saya gunakan itu sebanyak 3 kilo. Sekitar 3 kilo. Kemudian bahan kedua itu ada arang sekam. Nah, arang sekam niki soalnya kenapa kok kula ndamel arang sekam? Kan biasanya niku damel macam-macam, enten sing damel niku mau bonggol jagung, enten damel ampas tebu dan macam-macam. Ini kula damel niki soalnya arang sekam niki damel punya nilai karbon yang banyak. Jadi, Aram sekam niku definisinya napa, Mas? sekam sing sampun dibakar nih. Sekam niku napa? Arang kari. Barang bari Mas. Dibakar kali beras niku sampai jadi abu. Pun dibakar jadi abu ngenten. Enggak sampai jadi abu sifatnya siji. Niki kula damelnya 3 kilo. Niki 3 kilo. Jadi totalnya itu jadi 10 kilo. Jadi mungkin dicampur. Niki feses kambing ini pun dihaluskan. Niku digawa wong-wong namalian, go mulih namalian. Aku arep muni ngono. Oh ya. Ora mungkin cacaune bro nggawa iki. Ora izin ya piro ngono to lah. Isi Kas. Semuanya dicampur dados tunggal, Mas? Nggih, dicampur sampai ke atas semua. 10 kilo tadi. Nggih, 10 kilo. Ya, oke. Ini proses pembuatan pupuk organik dari mahasiswa Universitas Brawijaya semester 4 di SGB Medali. Urung bayaran. Bayaran ya. Super thanks. Mixer ra digawe? Belum Oh. Kalau paling ra olah paling. Kan bayar kan. Betul ini enggak. Ini rene ayam Pak iki. Oh, dene. Saya sudah apa teman-teman? Ngarep ngepek udah udah. Oh, peru. Nah, niku aja sampai enten sing brogol-brogol ngenten. Paling kan susah di dekomposisi nih. Di napa? Fermentasi. Niku susah diarata. Iki di sampai halus mawon. Udah ngeremeti no Mas?
Nggih. Yo wong selipe rong nenek. Bahaya. Selipe di sana jelas ndak. Aku ya gelem remet Mas, tapi enggak ngono. Kasih. Per 10 kilo piro Mas? Per 10 kilo ini. Pengalaman kula niku kula sakjane nggih mboten seperap nemen lah. Soalnya pengalaman kula niku damel pernah buat itu 25 kilo. Buat EM4-nya itu 80 mili. Jadi ini yang 10 kilo saya menggunakan 40 mili. Turah kok ya Mas? Empatnya turah berarti. Salah sampai. Lah kuwi nek kebuka porternya modar lho, San. Dokter ini Ragatnya akeh ya neng nggon Lah mung kadung sampean Universitas. 7 lho emang. Yo. kan ke air nih. Ke air ini airnya saya makainya 3 kilo. 3 liter. Iya 3 liter. Soalnya bahan-bahan yang saya gunakan itu bahannya kering semua. Soalnya kalau proses fermentasi itu membutuhkan bahan yang lembab, bukan basah tapi lembab. Kalau terlalu basah itu jelek karena memicu munculnya jamur. Itu mboten bagus. Kadang enggak penak Mas terlalu basah panjenengan. Nggih. Butuh lembab mawon. Nggih. Damel makeme EM4. Oh iya. Ini damele Peraturannya per 10 Alah golek Per 3 liter. per 3 liter ya. kula nika niki pengalaman kula nggih. Niku 80 mili itu ndamel 300 mili molase tetes tebu niki. Jadi niki kula ndamele 150 mawon. Oke. Turah meneh Mas engko Mas. Alhamdulillah. Nah niku dilarutkan semua sampai rata semua. Tes tadi Pak Wedos. Tuh. Kok lali Pak Imam. Iki lho Mas. Diratakne. Alah, tak ewang-ewang lah. Arep oleh M4 atau tetes kok. Minggu sing goprak kowe minggu. Wis apa neh? Oh iya. Tani. Konoku Mas. Konoku. Panggah mangga. Iya cool. Niki nek sampun dicampurkan kali larutan E4 sama molase wau. Campurkan sampai merata semua. Iki berarti Saman sudah pernah buat Mas ya? Iya pernah. Diaplikasikan ke tanaman pernah? Pernah. Tanamannya apa? Niku tapi tanaman buatan tanaman kebun kan, nggih tanaman nanam sendiri nih, enten pernah mboten krungu kok. Boten teko ya nge. Ganti udah tengah. Izin Dit tuh ada Mas. ya iyalah. Sabut kelapa. Sabut kelapa sehingga ditambahi kunci lambang sari kalau kecil jadi. Oh, kecap sak cerit. Kurang. Diaduk sampai rata nggih Mas. Diaduk semua sampai rata. Bakar Mas. Jadi Ampun. emput grajen serbuk gergaji bisa pengganti sabut kelapa ya. Nggih. Mentah apa dibakar Mas? Mentah mentah. Si penting niku alus pun alus dan angel dekomposisi ini benar lama. Ini kalau sudah niku dimasukkan ke dalam karung. Seharusnya niku kula praktek niku damel kompos bag. Jadi plastik. Nggih, plastik. Enggak harus anaerob ya. Kalau karung kan bisa keluar masuk angin Mas itu Mas Yan. Nggih, emang bisa. Itu sebenarnya gini. Anaerob itu bukan sepemahaman saya, itu bukan berarti tanpa oksigen sama sekali nih. Iku nggih tetap butuh oksigen, cuman kalau pada saat ia terkena oksigen itu nggak bekerja. Jadi bekerjanya itu ketika tidak ada oksigen, nonton. Tapi tetap butuh oksigen. Jadi nanti itu setelah
Enggak, misalkan semisal tong atau apa gitu enggak bagus berarti. Apa harus sak atau gimana gitu maksudnya? Oh yang ini tahu mohon maaf gitu. Soalnya saya prakteknya itu Pakai sak. pakai sak ngenten sama pakai kompos bag. Justru yang pakai sak niki hasilnya itu pas di lab itu lebih bagus. Oh gitu. Berapa Mas keluarnya Mas? Angka labnya keluarnya berapa? Enggak ingat. Supe. Sumur. Ada nih. Nah niki kan didiamkan selama kula niku 2 bulan. Sebenarnya nggih sampai jadi sampai mateng. Nah itu tiap 3 hari sekali pada minggu awal-awal itu dilakukan pengecekan suhu sama pembolak-balikan. Jadi Disokne. nggih disokne diwolak-walik malih. Ben niku mikroorganisme ini merata lagi. Kok harus pakai suhu loh Mas? Pakai Iya. termometer. Nggih dicek suhu niku penting. Soalnya ngecek apakah bakterinya itu bekerja atau tidak di dalam. Kan misal kalau ternyata dicek suhunya nggak naik, tetap di rata-rata 27-28 derajat, itu bisa dikatakan apa bakterinya itu nggak bekerja atau mati. Nah itu perlu pada saat penguraian diaduk-aduk lagi itu dikasih E4 lagi dan molase. Ditambahkan. Sama tiap pas bolak-balik itu dicek apakah bahannya itu udah masih lembab atau udah kering atau terlalu basah. Nah niku kalau terlalu kering ditambahkan air mawon sekiranya niku tetap lembab. Kemudian kalau terlalu kering terlalu basah niku saged ditambahkan bahan-bahan niki mau kokopit ngoten nggih saged ben mboten teles banget. Nah niku tiap 3 hari itu wajib ngecek suhu. Kemudian kalau pembolak-balikan itu tiap awal-awal itu mungkin 3 hari sekali. Kemudian kalau sudah 1 bulanan itu bisa seminggu sekali untuk dicek apakah ada yang menggerombol. Tanahnya itu biasanya itu mengagregat, jadi nempel-nempel gitu. Itu harus butuh dipecah, diratakan lagi biar dekomposisinya sempurna gitu. Berarti perlu dicek nah ya Mas. Nggih, Cek suhu sing gawe dicek kodam. TikTok hanya ngecek kodam, TikTok. Selesai ya Mas berarti. Terus niku sekitar 2 bulan ditandai matengnya niku pun jadinya itu tandaine niku mboten enten bau. Ini kan awalnya kan enten bau molase, Bu. Ciri khasnya? Es tebu. Iku Wangi. tanahnya pun agak hitam, pun menghitam gitu kayak warna tanah. Oh Dan iya. terus bahan-bahannya pun sudah nggak terlihat bentuknya kayak kokopit kan biasanya masih lihat serabut-serabut gitu. Nah itu sudah nggak kelihatan, sudah kayak tanah. Itu tanda-tandanya sudah matang. Berarti sementara sing pun praktek apa? Jenis kasar ya Mas, tapi lek urin belum ya? Urin Dereng kula. dereng ya. Ya niku sing penting niku mau suhu. Kan ngecek suhu 3 hari sekali. Nah niku dilihat grafiknya kan awal-awal itu suhunya dari rendah naik sampai puncak itu di sekitaran 40 derajat. Nah itu perlu diperhatikan soalnya kalau ternyata pas dicek itu suhunya nggak sampai 40 derajat itu perlu ditambahkan E4 dan molase. Kalau sudah mencapai 40 derajat itu artinya bakterinya sudah bekerja. Nah itu akan pada saat minggu-minggu selanjutnya itu turun suhunya. Nah itu menandakan kalau dekomposisinya sudah mau selesai. Gitu. Aplikasinya di tanah Mas. Maksudnya perbandingan tanahnya itu pakai seberapa gram atau gimana? Nah kalau itu bermacam-macam gitu. Niku macam-macam tergantung jenis tanaman, terus tanahnya, kandungan tanahnya, struktur tanahnya, terus sama nutrisi yang dikandung di pupuk ini. Soalnya kan sebelum diaplikasikan itu seharusnya itu perlu dilakukan tes lab untuk ngecek tingkat nitrogennya, fosfornya dan lain sebagainya. Wes kalau sampean ya punya sampean di sawi itu mulai dari kecil tuh berapa
atau sekali aja atau beberapa kali atau berapa sendok? Kalau saya Ah. itu mengaplikasikan di awal saja pas ngolah tanahnya itu saya campurkan pupuk organik. Perbandingan tanahnya? Sekitar berapa ya? 1:1, 2:1, ini 2:1. tanah 2, ini 1. Itu bagus hasilnya. Bagus lah. 2:1 mare ya. Bagus. Ya napa nggih. Nek kalau tetap sama aja, soalnya pupuk organik niki tujuannya niku memperbaiki struktur tanah. Soalnya itu tipenya slow release. Jadi kalau dia butuh waktu yang agak lama sampai nutrisinya itu dapat terurai dan dapat diambil oleh tanaman. Oh ya. Nggak kayak pupuk kimia yang bisa langsung diserap oleh tanaman. Oke, terima kasih Mas. Nggih. Itu ilmu yang bermanfaat bagi kami. Nggih ngonten. Matur suwun semuanya. Terima kasih. Mungkin saya kan masih belajar ya. Semoga bermanfaat. Apabila Amin. salah kata, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.